Oke, halo teman-teman, lanjut lagi di materi ke-10 berarti ya, tentang lanjutin dari pengenalan tools yang kemarin. Ternyata kemarin waktunya kurang cukup. Nah, sekarang kita lanjut. Kita buka lagi. Ini yang kemarin ya. Udah rekam kan? Udah. Oke, ini yang kemarin ya. Kita udah belajar tentang crop, box. Baru dua ternyata ya, waktunya nggak cukup ya. Nah, kita lanjut ke eyedropper tool. Oke. Kalau eyedropper tool itu yang kayak kemarin udah kita pakai, dia buat sampel warna. Ini kan warna nih, color nih, kita pilih color dulu ya. Kita pengen warna hijau ini, tinggal pencet. Oh ini agak kuning. Ini warna putih, tuh menjadi warna putih krem ya. Warna biru, kebiruan, warna putih, warna hitam. Itu fungsi dari eye color drop. Oke, kalau 3D material eyedropper tool itu dia buat file-file yang 3D ya, itu kita bahas belakangan aja sekalian untuk materi 3D kalau misal waktunya masih cukup materinya. Lanjut ada color sampler tool. Nah, ini tuh dia fungsinya buat di sini nih di info. Jadi misal ini kan ada di warna biru ini kan ada beda nih. Ada biru cerah, biru gelap, biru tua, biru biru yang lebih muda. Kita misal pilih ini 1, 2, 3 gitu ya. Nah, di sini nanti muncul tuh infonya tuh. RGB-nya 72, 140, 200. Nah, segini gitu. Misal kita tes ya, benar apa enggak nih? Kita coba masukin RGB-nya. Ini berapa? 72. Kok 12? 72 140 sama 200. Nah, tuh warna biru. Ini pertama ya, yang pertama tuh yang ini berarti tuh warnanya birunya kayak gini. Ini yang ketiga nih, misalnya yang 8. Ketiga tuh ini ya, R-nya 2, red-nya 2, 79 sama blue-nya yang ketiga ya 70 deh. Kok 79? Sorry, 70 sama blue-nya itu 115. Nah, tuh biru tua kan ya yang tiga tuh. Itu fungsi dari color picker. Ini sebenarnya kalau buat desainer yang emang sensitif banget sama warna ini kepake sih, tapi bagi kita-kita yang ya biasanya pakai color palette langsung ya itu jarang kepake. Tapi ya kita apa salahnya kita pelajari gitu fungsinya ya, siapa tahu nanti bakal kepake. Oke, nah ini kan udah ada, gimana cara ngapusnya? Tinggal klik ini, clear all. Nah, sample scan juga itu ini kan sih 101 by 101 average ya, 11 by 11 average. Jadi tuh 101 pixel di sekitarnya di averagein hasilnya segitu. Bisa juga kalau point sample benar-benar titik yang kita pilih gitu. Nah, itu baru muncul warnanya di titik itu doang kayak gitu. Kalau pengen hapus tinggal clear all. Oke. Ruler tool. Nah, ini fungsinya buat ya penggaris. Penggaris. Fungsinya penggaris. Contoh deh. Kita cari yang ini, yang bis deh, bis. Oke, kita pilih ini, kita contoh ya, kita contoh ini kan banyak garisnya ya. Nah, ruler itu misal pengen antara sini ke sini gitu, berapa panjangnya. Nah, kita gini, nah nanti kelihatan di sini tuh, di sini tingginya berapa, naiknya berapa, terus angle-nya berapa, 2,7 derajat, lebarnya berapa persen dari keseluruhan gambar ya. Misal dari sini ke sini, ini kan tengah-tengah nih ya. Nah, tuh di situ tuh lebarnya 49,6% gitu, hampir 50% kan di tengah-tengah. Nah, kalau tinggi, kalau misalkan tinggi, kenapa 0,3%? Karena di sini saya garisinnya nggak lurus banget nih, agak miring gitu. Nah, di sini juga bisa nih buat ngukur nih kemiringannya berapa. Nah, di situ tuh angle-nya minus 3,9. Nah, teman-teman juga selain cuma buat measure doang. Nah, ini kalau measurement scale itu dinyalain. Kalau ini kan persenan, kalau scale itu pixelnya. Langsung scale dari pixelnya berapanya gitu. Oke. Dan fungsi line ruler ini dia itu bisa gini, straight. Misal tadi kita ngelurusin ini nih, kita lurusin ya. Oke, udah nih kita buat. Ini kan miring ya sebenarnya fotonya ya, nggak lurus.
kita bisa pilih straighten layer. Nah, fotonya jadi lurus gitu teman-teman. Tapi karena lurus, otomatis dia bakal ngerotate kan, biar fotonya lurus. Akhirnya ada sisi-sisi yang kelihatan gitu, yang nggak ngepas, nggak kepegang, bukan kepegang namanya apa ya, yang nggak ke cover, karena emang fotonya aslinya miring kan, tapi kita paksa lurus gitu. Nah ini ada caranya teman-teman, ada di tools berikutnya. Kita lanjut dulu aja ke yang tadi. Tadi sampai mana, ruler ya, node tool sama count tool. Ini sebenarnya buat memudahkan aja ya, atau misalkan teman-teman lagi project bareng, atau teman-teman belum selesai gitu dan takut lupa. Node tool itu ya misal gini, pencet di sini, kasih note ya kayak note biasa, langitnya kurang cerah. Atau misalkan dari klien gitu pengen ngasih notes itu bisa dari gini gitu teman-teman. Oke, kita delete aja. Sama kayak contour. Kalau contour tuh sederhana ya, itu buat ngitung aja. Misal kayak kita menghitung nih tiang berapa, tinggal klik aja. Jadi kita nggak perlu kayak 1, 2, 3 gitu. Nah tinggal klik. Nah ini 9 gitu kan, muncul angkanya, tebak. Ini mungkin kurang kelihatan, kita jadi warna merah. Label size-nya kita gedein. Nah tuh, jadi kita nggak perlu ngitung lagi, enaknya gitu. Dan itu ada beberapa count group. Misal itu kan tiang, dan kita nambah lagi, misal ini tiang, itu tiang. Oke. Terus kita bisa tambah lagi count group 2. Ini tiang listrik kita bisa pilih gitu. Nah jadi warna hijau misalkan. Nah fungsinya sederhana sih ya, buat ngitung aja gitu. Dan kalau count tool ini sebenarnya bisa kita manfaatin juga buat hal yang lain. Misalkan kalian lagi rapat ya sama klien kalian, atau rapat lagi sama teman kalian, teman organisasi buat desain, lagi meeting, itu Google Meet yang bisa direkam kan, itu nggak sempat nyatet kan. Nah kita bisa manfaatin ini nih, count tool itu. Kita clear dulu aja, yang juga kita clear. Misal dia ngebahas, coba dong tolong langitnya di agak gelapin atau agak dicerahin. Nah kita pilih ini 1 gitu. Oh berarti ini 1, nanti notesnya apa kan kedengeran gitu. Yang kedua ini tolong bikin blur kayak motion blur 2 gitu, bisa. Itu salah satu bisa kita gunain buat kegunaan lain dari count tool. Oke, lalu lanjut nih ke spot healing brush sama. Nah ini juga kayaknya, kalau ini kita bisa ini sih ya, di materi berikutnya. Sekarang kita ke red eye tool dulu nih, sekarang takut kepanjangan. Red eye tool itu sama kayak namanya, dia buat memperbaiki. Pernah gak sih kalian foto terus mata kalian karena kena flash jadi warna merah gitu? Nah ini cara cepat memperbaikinya. Cuman saya nggak nemu foto saya yang kayak gitu, jadi saya nyomot dari Wikipedia ya. Saya nyomot aja. Oke. Nah ini kan kayak gini, dia matanya merah banget kan ya, kayak saya zoom, kena flash. Nah caranya gampang, tinggal pilih red eye tool, diklik, nah otomatis dia tuh langsung normalin warna mata yang merah kena flash. Easy banget teman-teman, nggak usah ribet-ribet. Wah inilah itulah, karena udah ada toolsnya gitu. Itu teman-teman. Lanjut, pokoknya ini kita healing page itu kita bahas di video berikutnya, terlalu lama di sini nggak cukup. Lanjut ke brush tool. Ya kayak namanya ya, brush tool, buat ya kayak pen aja gitu, ngasih ini gitu. Dan ini bisa kita style gede kecilnya, halus kasarnya. Ini misal kita halusin tuh, kita kerengin, kita ganti warna, flow-nya bisa kita ganti, opacity itu transparansinya gitu teman-teman. Oke, di sini deh tuh, opacity kita naikin. Kalau smoothing itu
Nah itu smoothing itu kalau nggak salah dia harus pakai pen tab ya kalau nggak salah ya. Atau ini nih klik kupu-kupu tuh dia biar sama ya. Kayak misal di sini. Ini sebenarnya brush tool itu buat ini ya. Dia lebih ke buat yang suka ngegambar di digital. Nah tuh sama kan. Ini pakai pensil ya. Kita brush tool. Tuh. Gitu teman-teman. Bisa juga vertikal, bisa spiral, wavy, pokoknya macem-macem. Ini buat bagi teman-teman yang suka gambar ini enak banget gitu. Bisa kalian contoh. Nah, gitu. Bisa kalian coba-coba sendiri kreasiin. Kurang lebih gitu. Pensil tool juga sama aja, tapi ini pensil. Bisa buat tanda tangan digital. Dan yang kayak kemarin itu brush tool juga banyak jenisnya. Bisa teman-teman coba aja. Nah kalau kayak ini soft round pressure opacity, yang ada pressure itu biasanya pakai pen tab karena bisa diklik gitu ya, biar lebih enak. Oke. Terus setelah itu color replacement tool. Ini tool yang ajaib banget menurut saya, ngebantu banget. Maksudnya apa? Sama kayak namanya, dia buat nge-replace warna yang telah ada. Di sini saya kasih contoh logo aja biar lebih gampang. Contoh di sini kita di sini dulu aja, kita nge-layer. Nah ini kita hapus dulu aja. Slice toolnya masih ada, kita delete-deletein dulu. Oke. Slice tool yang paling gede. Nah misal kita masukin logo ini Teknomedia. Oke. Nah ini kan warna awalnya biru. Kalau kita pakai color replacement tool, kita bisa ubah nih warna ini, nggak usah ribet-ribet. Caranya tinggal ini, misal color ya, kita pilih ini mau warna apa, mau warna merah misal. Tinggal pilih warna merah, pilih Teknomedianya. Jangan lupa di rasterize biar bisa kita edit, karena ini Photoshop zaman sekarang tuh pasti jadi semacam smart object ya. Nah sekarang bisa diedit ya. Nah tuh jadi warna merah. Dia tuh bakal ngikutin pinggiran yang udah ada gitu shape-nya. Itu pengen warna hijau, tinggal ganti. Nah, warna lain lagi, biru tadi ya, warna kuning. Enggak kuning sini ya, kurang kuning. Ya intinya kayak gitu teman-teman, buat color replacement tool. Dan lebih hebatnya lagi, dia tuh enggak semata-mata niban dari warna sebelumnya, tapi dia tuh misalnya warna merah ya, kita geser dulu ke atas, show transform tool lagi. Oke. Tapi dia ngeblend in sama warna di bawahnya yang sebelumnya. Saya kasih ada contoh satu lagi, logo ini misalkan Nomedia. Oke. Nah dia kan di sini ada dua warna ya, biru sama kuning. Oke, gimana jadinya kalau kita pakai color replacement tool? Misal kita ubah warna merah ya, sama yang kayak atas ya. Nah ini dia masih smart object nih, kita rasterize dulu biar bisa kita edit. Oke. Nah itu dia jadi warna merah. Tapi karena birunya biru gelap, merahnya juga merah gelap gitu teman-teman. Nah warna kuningnya jadi warna apa? Kita coba ya. Jadi warna pink. Karena kuningnya itu kan kuning cerah ya, dibanding birunya tadi kan birunya gelap, kuningnya yang cerah. Tuh, jadi warna nuansa merah gitu. Ini fungsi dari color replacement tool. Mau hijau bisa, sok. Nah, tuh dia bakal sensitif sama edge, jadi nggak perlu ribet-ribet pakai hue saturation lah atau apa diganti ya, meskipun bisa, tapi menurut saya nggak sebagus ini gitu jadi hijau gitu. Oke misalnya gini ya, kita buat dua deh, nih, teknonya matiin dulu. Oke, satu lagi kita buat di bawahnya. Oke. Nah coba kita pakai image nih, hue, kita mainin hue saturationnya, hue. Nah kalau dia jadi mencolok gitu warnanya, nggak sebagus yang ini karena ini kan dia blend in ya
sama warna hijau. Nah, agak susah buat dapetinnya dan dia pasti ngikutin kontras warna sebelumnya. Tuh. Agak susah. Jadi itu fungsi dari si apa tadi, brush color replacement tool. Selanjutnya mixer brush tool. Ini sama kayak namanya, kita stress dulu. Ini daun yang kemarin kita cari nggak ada ya, buat bikin ID card, sekarang malah muncul ya. Saya agak kesal jadinya. Namanya apa sih? Oh ini konsep exfoliate mix dulu. Oke, kita ganti yang normal dulu. Cut round. Kita kecilin. Sama kayak namanya dia mixer. Kayak di sini, ini warnanya biru kan ya. Kalau kita pakai brush biasa, ini brush biasa. Kita di sini warna hijau, udah nih warna hijau. Alatnya warna hijau. Kita brush, udah dia niban bawahnya kan. Kalau color mixer, ya kalau mixer brush, nah dia tuh blend in sama yang warna di bawahnya gitu. Size kita gedein. Nah tuh, ini enak sih buat teman-teman yang suka ngedesain desain digital gitu ya, yang suka pakai pen tab. Nah mixer gitu bisa lah itu. Oke, udah semua ya, tinggal nanti ini udah 16 menit juga. Tool buat tool J ini atau healing brush tool dan teman-temannya bakal kita pelajarin di materi berikutnya. Oke. So, kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton materi ke-10 ya, ke-10 ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.